Shalom sahabat podcast, senang sekali kita bisa kedatangan tamu kali ini, tamu yang luar biasa, Bapak Hani Kanu. Seorang notaris sekaligus menjadi seorang pelayan Tuhan yang aktif melayani sebagai ketua jemaat di GMHK Albatros Sidoarjo. Beliau lahir di Manado, tumbuh dalam keluarga petani dan sejak kecil sudah mengenal gereja Advent. Kini bersama keluarga besarnya, Pak Hani Kanu terus melayani Tuhan dengan setia. Mari kita mendengar perjalanan hidup, kesaksian, dan pelayanannya. Selamat datang Pak Kanu. Selamat datang Pendeta. Ya, terima kasih sudah mampir di podcast hari ini. Kami akan berbincang-bincang seputar pengalaman hidup dan keluarga dari Bapak Hani Kanu. Ini Pak Hani Kanu ini saya pikir lahirnya di Surabaya, tetapi di sini ternyata lahir di Manado. Mungkin boleh bercerita sedikit tentang masa kecil Bapak dan keluarga pada waktu di Manado. Oke. Terima kasih Pendeta. Saya memang lahirnya di Manado. Lahir dari keluarga petani ya. Jadi memang kampung saya itu kurang lebih 17 km dari kota Manado. Tapi jangkauannya agak sulit karena dulu itu dari 17 km itu bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 4 jam Pak. Karena hanya pakai gerobak. Gerobak sapi. Jadi dipakai gerobak sapi, kalau yang nggak punya ya jalan kaki Pak. Sehingga kurang lebih 17 kilo dapat 4 jam. Apalagi kalau di musim hujan jalannya kan becek, licin, jadi ya lumayan sulit. Dan kehidupan keluarga kami memang orang tua karena petani, ya sudah begitulah namanya petani ya. Tapi saya bersyukur karena keluarga saya terlahir dengan 7 bersaudara. Keluarga besar juga. Keluarga besar juga, 7 bersaudara. 6 diantaranya adalah Advent. 1, nomor 2 itu karena dia sekolah di ujung pandang, ikut adiknya papa jadi Protestan. Jadi papa saya juga dari kecil Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Ya. Jadi hal yang saya mau saksikan sekarang ini mengenai papa saya dan kakak saya itu. Karena kalau yang lain sudah Advent. Cuman ada yang hal yang mengganjal dulu sama saya juga setelah saya tahu. Karena ternyata saya ini punya, kalau di Advent ibu rohani. Ibu rohani. Ya. Tapi kalau di Protestan kan itu semasa kecil Pak, seperti pencerahan bayi. Betul. Jadi saya pikir berarti sebelum saya tahu orang tua saya ini masih Protestan mungkin, karena saya ada ibu rohani itu. Mama, kalau di Manado ini istilahnya Mama Sarani. Mama Sarani. Jadi saya pikir berarti dulu, tapi saya tidak pernah tanya dulu berarti Protestan. Tapi seingat saya mulai sekitar umur 4 tahun ya, itu sudah saya ingat sering dibawa ke gereja, tapi sudah gereja Advent. Nah, yang saya bilang tadi yang menarik yang saya mensaksikan adalah papa saya, karena dia bukan Advent, dan puji Tuhan pada sekitar tahun 1975 ya, gereja kami itu mau direnovasi. Akhirnya diputusi untuk gereja di rumah kami, rumah orang tua kami. Nah, di situ papa saya nggak ikut gereja, tapi dia di dalam kamar. Nah, dia itu hanya di dalam kamar, mungkin dia dengar-dengar sekolah Sabat sampai khotbah. Cuman anehnya papa saya ini, dia kan tidak perokok, tidak minum minuman keras, tidak minum kopi, tetapi kalau di hari Sabat dia Pak bikin kopi gelas yang paling besar dia bikin. Tapi dia tidak minum. Hanya memang dia mungkin ya
Orang Jawa bilang ini ngarai. Ya. Karena dia tidak minum, dia hanya bikin kopi gelas besar, taruh di meja makan di dapur belakang, tapi dia tidak minum. Nah, singkat cerita, karena dia dengar-dengar firman ya, mungkin sekitar 4-5 tahun itu di rumah, akhirnya dia bertanya ke saya, apa kamu belum mau dibaptis? Saya waktu itu sudah SMP. SMP mau naik SMA. Saya bilang, kan papa enggak di Advent, jadi sudah aku temani papa aja. Saya bilang, sudah, aku temani papa aja, enggak usah saya dibaptis. Jadi saudara-saudara, pendeta dia itu akhirnya dengan berjalannya waktu sampai saya kelas 3 SMA, dia bilang, baptis aja kamu. Papa sudah dibaptis. Jadi saya rasa kok terharu ya. Nggak ada KKR, nggak apa, dia minta dibaptis. Ya sudah, kalau papa sudah dibaptis ya saya ikut baptis. Ya saya akhirnya tamat SMA baru saya baptis. Saya langsung dibaptis, begitu papa saya bilang, saya sudah baptis, papa sudah baptis. Ya udah, saya juga ikut baptis. Nah, kalau kakak saya yang nomor 2 itu, kalau memang saya boleh katakan istilah kalau di Manado, tiap-tiap celaka ada gunanya. Ya, kakak saya karena memang dia hidup makan minum itu tidak, walaupun dia tidak minum minuman keras ya, tapi makannya itu tidak ada kontrolnya. Akhirnya dia kena jantung, paru-paru basah, jantung. Dari Manado diperiksa, dibilang rujuk ke Surabaya aja, di sini nggak bisa. Akhirnya anak-anaknya ngambil keputusan kirim ke Surabaya. Ya kirim ke saya opnam, saya berunding dengan anak-anaknya, diopnam di RKZ. Opnam di RKZ, saya carikan dokter spesial paru-paru sama dokter jantung, karena memang harus ada 2 yang nangani dia. Paru-paru sendiri, jantung sendiri. Jadi kurang lebih dia di opnam itu 3 bulan, pendeta. 3 bulan, terus setelah selesai perawatan 3 bulan, dia kontrol tiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, ya sudah itu 1 bulan sekali, jadi praktisnya dia di rumah saya kurang lebih setahun. Setelah sudah selesai 1 tahun, dia tinggal kontrol 6 bulan sekali. Puji Tuhan pada waktu dia di rumah, walaupun masih kontrol, tapi dia sudah bisa jalan. Jalan, jadi kalau kita ke gereja dia ikut. Saya juga tidak paksakan, Pak. Saya tidak paksakan, tapi dia mau ikut. Saya ikut ke gereja. Jadi tiap Sabat dia ikut ke gereja. Akhirnya dia minta istrinya ikut ke sini karena dia sudah sehat. Nah kebetulan mau akhir dia pulang, Pak, itu ada minggu sembahyang. Ada minggu sembahyang, tiba-tiba dia bilang, waktu ngomong-ngomong dengan saya, itu minggu sembahyang apa itu? Saya bilang, kalau minggu sembahyang itu sama dengan pendalaman Alkitab, pendalaman rohani kita. Terus saya memang cerita-cerita ke dia. Saya kasih tahu sama kakak saya itu, sekarang kamu kan sudah ikut renungan pagi, renungan malam. Jadi saya bilang, Alkitab bilang, kalau kau sudah tahu, saya sudah kasih tahu, itu kalau kau mengeraskan hati, saya sudah tidak bertanggung jawab atas nyawamu. Jadi saya kasih tahu, terus dia ingat-ingat terus. Akhirnya waktu dia ikut KKR itu, udah dia ngambil kesimpulan saya mau dibaptis. Dia mau dibaptis. Saya bilang, apa kamu sudah pikir? Ya sudah, saya dibaptis. Jadi dia waktu pulang dari sini, dia sudah dibaptis. Jadi saya bersyukur karena semua sudah masuk ke Advent. Ya, itu yang saya bisa saksikan, Pak Pendeta, mengenai keluarga saya. Ya, pengalaman yang luar biasa ya. Ada keluarga yang tadinya di masa kecil Bapak Protestan ya, hanya Ibu yang Advent, tapi dengan berjalannya waktu, bahkan rumah digunakan menjadi tempat beribadah sementara oleh karena renovasi.
Ternyata ayah itu mendengar ya, mendengar walaupun tidak ikut berbakti, tapi telinga atau tembok berbicara ya, berKKR dan akhirnya menerima baptisan. Begitu juga dengan kakak yang sudah menerima kebenaran. Artinya sudah semuanya masuk Advent ya. Puji Tuhan. Pak Kanu, ini Bapak kan sudah menikah dan menurut informasi yang kami dapat dari tim survei, Bapak telah dikaruniai 5 orang anak dan 3 cucu. Semuanya apakah Advent atau ada yang di luar Advent? Lalu melihat perjalanan hidup Bapak ya dari mulai kecil, betapa senangnya orang tua bisa semua menjadi Advent, bahkan saudara-saudara. Apakah itu mempengaruhi Bapak di dalam rumah tangga? Begitu juga mungkin kepada anak-anak dan cucu-cucu saat ini. Mungkin bisa diceritakan Pak. Terima kasih. Saya mulai dengan pernikahan pertama ya. Jadi saya menikah, istri saya itu anaknya pendeta Pak. Puji Tuhan. Tapi bukan pendeta Advent. Dia itu pendeta Bala Keselamatan. Ya. Orang tuanya pendeta Bala Keselamatan. Jadi waktu kami masih mulai pacaran, mertua saya sudah bilang, kamu tahu Lili itu anak pendeta. Tahu Mi. Terus bagaimana kau? Kalau kau sudah tahu anak pendeta, ya enggak apa-apalah. Saya bilang begitu, enggak apa-apa. Jadi singkat cerita perjalanannya, saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya? Karena kalau memang jodoh saya, tapi saya tidak akan keluar dari Advent. Ya apa caranya Tuhan? Puji Tuhan. Mendekat pada tahun 90, istri saya itu datang dari Medan, datang ke Jakarta. Karena terakhir dia tinggal di Medan. Orang tuanya kan tugas di Medan. 90 orang tuanya pensiun Pak. Tapi dia masih selesaikan sekolahnya. 90 dia datang, selesai tamat dia ke Jakarta. Jakarta dia kerja 1 tahun karena dia bilang dia mau tunggu penerimaan mahasiswa baru, dia mau kuliah untuk jadi pendeta. Saya bilang nggak usah kuliah. Kalau sudah kawin nanti saya kasih kuliah. Sudah akhirnya singkat cerita mertua saya pensiunkan Pak. Jadi saya pikir Tuhan ini sudah selesailah beban saya sebagian karena kan sudah pensiun. Jadi saya bilang sama mami kan sudah bukan pendeta lagi. Jadi kan enggak apa-apa kalau saya masuk Advent. Jadi akhirnya orang tuanya bilang, ya terserah kamu aja. Karena dia sudah bukan Advent lagi. Jadi sudah bukan Bala Keselamatan lah, pendeta Bala Keselamatan. Akhirnya dia diizinkan Pak masuk Advent. Jadi kami menikah tanggal 27 Desember, dia dibaptis tanggal 25. Puji Tuhan karena mertua saya memberikan dengan ikhlas. Jadi saya tidak ada beban ya waktu itu. Jadi yang berikut, yang menarik juga karena dalam pernikahan kami ada 5 orang anak. Anak pertama sudah menikah. Itu istrinya juga dari Muslim. Puji Tuhan, orang tuanya juga menyerahkan dengan ikhlas, jadi tidak ada beban. Karena memang waktu mulai pacaran saya sudah tanya, kamu kan Islam, apa orang tuamu mengizinkan? Jangan nanti kamu sudah menikah atau melangkah jauh terus moro-moro nggak dikasih, jadi kan nanti kamu stres dua-duanya. Oh enggak apa-apa. Ya puji Tuhan memang diizinkan menikah mereka, jadi dimasuk Advent. Jadi sekarang dari ke-5 anak saya sama menantu, anak cucu 3 semua Advent, masih di dalam kebenaran dalam Advent Pak. Yang menarik di sini adalah mertua saya. Mertua saya kan yang perempuan sudah meninggal, yang laki-laki tinggal dengan kami kurang lebih berapa tahun itu. Tiba-tiba juga ada minggu sembahyang, dia ikut-ikut. Jadi minggu sembahyang ini sangat baik Pak ya. Nah, minggu sembahyang dia ikut. Minggu sembahyang kan tidak ada baptisan sebenarnya. Betul. Kecuali KKR, iya. Tapi akhirnya dia bilang ini, aku minta dibaptis. Puji Tuhan. Terus istri saya bilang, loh, papi ini kok tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak pernah cerita, kok minta-minta dibaptis.
Loh, akhirnya mertua saya bilang, loh, kamu pikir papi itu nggak tahu Advent? Papi itu sudah tahu Advent dari dulu. Loh, kalau papi tahu Advent, kenapa papi jadi pendeta bala keselamatan? Loh, papi kan waktu itu kerja. Nah, ini alasannya. Papi kan waktu itu kerja, jadi gimana? Jadi sekarang papi kan sudah tidak kerja lagi. Jadi papi sudah masuk Advent. Diteleponlah ke kakaknya dengan adiknya yang di Jakarta. Gimana ini papi mau masuk Advent, minta dibaptis. Loh, kenapa Li kamu kasih masuk Advent papi? Loh, bukan aku kasih masuk, tanya papi. Papi yang mau. Dan papi bilang dia tahu Advent dari dulu. Ya terserah papi aja. Jadi akhirnya papi juga ikut masuk jadi Advent. Jadi ini yang saya banggakan, karena mulai papa saya, bukan saya tapi Roh Kudus ya, Amin. mengerahkan papa saya, kakak saya, mertua saya, Roh Kudus bekerja di hati mereka sehingga mereka juga menyerahkan diri untuk dibaptis. Iya, perjalanan hidup yang menyenangkan kalau kita semua bisa di dalam kebenarannya, keluarga, baik keluarga dari istri, keluarga dari Pak Kanu, bahkan keluarga Pak Kanu sendiri ada di dalam kebenaran. Memang cara Tuhan. Jadi ini belajar dari pengalaman ini, memang penting didengar hamba-hamba Tuhan juga yang ada di conference ini. Jangan sepelekan minggu sembahyang. Kadang-kadang minggu sembahyang yang tidak kita rencanakan untuk penuaian bisa menggerakkan hati orang lewat Roh Kudus tentunya untuk menerima kebenaran. Sudah 2 ini dalam keluarga yang digerakkan oleh Roh Kudus lewat minggu sembahyang. Semoga hamba-hamba Tuhan yang juga menyaksikan ini bisa berbuat yang sama. Mungkin jangan mengabaikan untuk tetap mengadakan minggu sembahyang di gereja, karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Mungkin kita masuk ke pendidikan dan karir dulu Pak Kanu. Menurut informasi yang kami terima dari mulai SD Bapak, SMP, bahkan S2 tidak pernah sekolah di sekolah Advent. Tetapi ada pengalaman yang ditulis oleh narasumber kami bahwa Bapak tidak pernah sekalipun meninggalkan untuk libur hari Sabat, padahal sekolahnya bukan di sekolah Advent, tidak pernah meninggalkan Sabat. Mungkin apa yang membawa Bapak memiliki komitmen yang teguh? Pengalaman apa yang mau Bapak bagikan kepada sahabat-sahabat podcast lewat pelayanan dan pengalaman rohani ini? Oke. Ini mungkin agak saya koreksi, karena kalau SD saya di Advent. Oh, SD di Advent. Okay. SD aja ya. SMP ya. SD di Advent. Terus SMA, SMP, SMA, SD, Advent, SMP, SMA, S1, semua negeri sama. Jadi yang menarik ini bagi saya itu di SMP, Pak. SMP ya. Kenapa saya bilang di SMP itu menarik? Karena saya memang tidak pernah sekolah hari Sabat. Apapun ancamannya, apapun yang diberikan resikonya, saya tetap tidak masuk di hari Sabat. Jadi pada waktu dulu kan masih istilahnya bukan semester, triwulan Pak. Betul, tiap 3 bulan terima rapot. Jadi yang menarik itu agama, agama Advent, agama Kristen. Jadi kalau pelajaran lain saya tidak terlalu masalah, walaupun saya tidak ikut di hari Sabat karena di hari lain ada kan, jadi saya bisa kejar. Tapi yang agama Kristen ini bukan di hari Sabat, bukan di hari Sabtu, di hari lain. Cuman waktu ujian, lah ini kan ujian kan ada memang sudah ada kurikulum ya, kurikulum Kristen ya. Tapi yang menarik situ saya masih teringat bahwa hari Sabat itulah hari beribadah. Jadi ada salah satu pertanyaan yang di soal saya masih ingat sampai sekarang. Soal ujian itu soal ujian itu hari ibadah, hari ibadah orang Kristen, Muslim apa. Jadi di khusus Kristen saya taruh Sabtu. Saya taruh Sabtu, Keluaran 20 ayat 8 saya taruh itu. Terus begitu terima raport Pak, saya dapat angka 4.
Wah, saya lihat semua nilai cuma itu yang merah. Dulu kan di merah Pak, kalau Betul. 545 5, 4, 3 itu dikasih merah. angka merah. Terus 4. Jadi, tapi saya enggak tanya sama guru saya. Dia penasaran, kok dapat 4, enggak mau bertanya kenapa. Akhirnya dia yang panggil. Sini kau. Dia bilang, kenapa Pak? Saya mau tanya dulu. Kenapa jawabanmu itu hari ibadah orang Kristen itu hari Sabtu? Saya bilang, loh, itu kan di Keluaran 20 ayat 8, Pak. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu, Pak. Loh, kamu agama apa? Saya bilang, Advent. Dia langsung diam. Advent. Dia bilang, kamu tahu kalau kurikulum sekolah Kristen itu tidak ada menyebutkan hari Sabtu. Jadi kalau kurikulum Kristen kau harus ikut apa yang saya ajarkan. Jangan kau ikut agamamu. Agamamu tidak ada di sini. Di pelajaran ini. Ya sudah, akhirnya itu yang sampai sekarang saya ingat, Pak. Akhirnya setelah itu saya ngikuti akhirnya kurikulum. Saya harus menjawab sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Jadi setelah itu ya guru itu sudah tidak marah, malah dia sudah sayang karena dia lihat nilainya bagus-bagus. Jadi itu di SMP, Pak. Kalau SMA pada prinsipnya saya juga tidak pernah bersekolah selama walaupun itu mata pelajarannya agak parah di SMA. Ada yang matematika, fisika, kadang-kadang itu terganti dengan kimia, jadi aduh ya memang berat. Tapi kan ada 2 hari, jadi saya tetap nak masuk. Dipanggil, kenapa kamu nak pernah masuk kalau hari Sabtu? Saya jelaskan, saya itu Advent Bu, saya itu Advent Pak, jadi saya nggak bisa kalau hari Sabtu. Kamu bisa ikut pelajaran, ya mudah-mudahan saya bisa ikut Pak. Jadi pada prinsipnya di SMA saya tidak terlalu kesulitan. Nah di kuliah S1. S1 sebenarnya itu untuk pelajaran saya tidak permasalahkan, tetapi dari kami 200 lebih mahasiswa itu 3 orang Advent. Dari 3 ini satu kelompok lagi, maksudnya kelompok AB kita sama-sama di di B semua 3 ini. Itu 1 masuk. Kalau hari Sabat. Jadi kalau di absen kan otomatis kami berdua ini tidak ada Advent, tidak sampai 50% lah. Hampir tidak bisa ikut ujian karena absen. Dia bilang, loh ini yang satu si ini kan juga dia Advent. Pak, itu kan Advent itu keyakinan. Ya, kalau kita yakin di hari Sabtu itu ibadah, ya saya tidak bisa tukar dengan hari lain, Pak. Saya tetap masuk ibadah di hari Sabtu. Terlepas kadang-kadang saya malas juga, memang kadang malas tidak ke gereja, tetapi saya tidak pernah, lebih baik saya di rumah baca Alkitab ataupun apa, tapi saya tidak pergi kemana-mana dan tidak mau kuliah. Karena itu memang dari SD saya sudah didoktrin bahwa hari Sabat itu tidak ada cerita untuk masuk sekolah. Jadi itu Pak, oke, akhirnya kita diizinkan tapi tidak boleh ikut ujian tulisan Pak. Jadi selama kuliah kita tidak pernah ikut ujian tulisan, kalau yang hari Sabtu mesti lisan. Jadi memang ya, tapi puji Tuhan justru kita di lisan lebih enak. Nilainya jadi bagus-bagus. Jadi ini yang saya syukuri. Saya tidak pernah bergereja tidak pernah kuliah sekolah di hari Sabat. Demikian juga dengan anak-anak saya. Yang 5 ini cuman Carlo yang pertama dengan yang kedua yang di Anjasmoro. Yang lain itu kalau yang SMA yang nomor 3, SMP-nya, SMA-nya itu di luar semua, tapi bisa diliburkan hari Sabtu. Demikian juga dengan anak yang terakhir 2 ini. Semua di luar, tapi kecuali yang 1 ini SMP-nya sudah di Selapur. Tidak pernah masuk sekolah di hari Sabat. Jadi perjalanan hidup yang Bapak alami di masa muda hingga sekarang ya, untuk tetap komit memberikan hari Sabat menjadi hari untuk beribadah, berpengaruh juga ya di masa muda pada waktu menjalani pendidikan.
Ya. menjalani pendidikan, Bapak memilih untuk tidak juga bersekolah, bahkan menempuh pendidikan, menaruh kegiatan yang lain selain ibadah pada hari Sabat. Itu juga menuntut Bapak dalam